kabar semuanya? Happy Sunday. Udah gak kerasa nih, udah minggu ketiga di tahun 2021. Dan ibadah kita kali ini akan dilayani oleh Kak Stefani Erastus dengan tema Be Strong and Courage. Wah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan nih guys. Gimana caranya kita jadi anak Tuhan yang berani hidup untuk Tuhan dan berbeda dengan dunia ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, karena masih dalam masa pandemi, AF kita masih via online ya, via Zoom. Nanti link akan di-share di grup Master Plan, boleh dicek di grupnya ya nanti. Yang kedua, persembahan maupun persepuluhan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca ataupun melalui barcode yang terdapat di layar kaca. Yang ketiga, nggak bosan-bosan ingetin kalian untuk stay at home. Kalau nggak ada kegiatan di luar rumah, tapi kalau ada kepentingan tetap lakuin protokol kesehatan ya. Yang kelima, ibadah Master Plan online service minggu depan akan dilayani oleh Kak Dani Gamadi dengan tema Be Kreatif. Pastikan kalian ikut ibadah ya. Oke, segitu aja pengumumannya. Yuk kita ibadah. Let's worship Him. Shalom Master Plan Youth, apa kabar teman-teman semuanya? Pasti kita bersyukur banget ya teman-teman kalau kita masih boleh ada di minggu ketiga tahun 2021 ini teman-teman. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan aja teman-teman pastinya. Dan bersyukur juga walaupun kita masih ibadah online, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kita berada teman-teman, dan gak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati menyembah Tuhan kita Yesus Kristus.
karunia-Mu Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai detik ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, boleh semakin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan Yesus, dan boleh terus menyenangkan hati-Mu dan hidup untuk-Mu selama kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, pimpin terus hidup setiap kami, agar setiap tindakan, setiap segala hal yang ada dalam hidup kami boleh terus membawa kemuliaan untuk nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia.
hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu bertumbuh dan berakar di dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh berubah, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Kak Stefani Erastus juga ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bekerja secara luar biasa, dan biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Halo semuanya, Shalom untuk Master Plan Youth dimanapun kalian berada. Gue pribadi bersyukur banget dikasih kesempatan satu kali lagi untuk sharing firman Tuhan. Dan walaupun mungkin kita di tempat yang berbeda, tapi gue yakin di sana, di tempat kalian bisa diubahkan. Begitu juga dengan gue di tempat gue, dan gue bisa diubahkan juga. Karena Roh Kudus pasti hadir di sana dan juga hadir di sini. So buat teman-teman, sebelum kita mulai sharing, gue mau ajak kita semua untuk teduhkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali kepadamu Tuhan dan bersyukur kalau Engkau kasih kesempatan kami mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau ubahkan kami Tuhan lewat firman-Mu. Biar kami terus diubahkan dan jadi pribadi yang Engkau inginkan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. So, Master Plan Youth, Shalom. Hari ini gue dikasih tema tentang Be Strong and Courageous. Kalau denger tema ini, pasti di otak kita itu kita pasti tentang kuat dalam menjalani hidup kita, berani melangkah ke depan, apalagi kita lagi di tahun yang baru ini kan. Happy New Year buat kalian semua, dan selamat kalau kalian masih bisa survive dan menjalani tahun 2020 yang gue tahu itu gak mudah. Tapi congratulations kalau kalian sudah melewati itu semua. And well, kalau kita ngomongin be strong and courageous, pasti kita mikir kita harus tetap kuat untuk menjalani hidup ke depan, atau kita harus berani melangkah ke depan menjadi orang yang baru. Nah, tapi teman-teman, kalau gue pengen tarik tentang be strong and courageous ini dalam segi firman Tuhan itu akan bawa kita kemana sih? Kuat di bagian mana? Berani di bagian mana? Nah, ini dia. Kita harus bedain nih teman-teman. Kuat dan berani di mata dunia itu seperti apa? Dan kuat dan berani dalam segi firman Tuhan itu seperti apa?
Sebelum memulai semua, gue mau kasih tahu buat kalian semua yang berhasil menjalani tahun 2020. Tahun 2020 tuh tahun yang bener-bener tahun lalu ya, itu bener-bener tahun yang gila sih. Buat anak-anak muda kayak kita pasti tahun yang menyusahkan kita. Lu pasti inget dong masa-masa berbulan-bulan kita tetap di rumah. Masa-masa kita bingung mau ngapain. Kalau yang cewek-cewek mungkin masa-masa kalian belanja hal-hal gak penting karena kalian di rumah doang. Nah, tahun 2020 yang bener-bener susah itu buat kita anak-anak muda, itu bikin kita ingin balas dendam di tahun 2021. Bener kan? Pada tahun 2021 ini banyak banget harapan-harapan yang kita udah pikirkan gitu. Kayak pembalasan karena 2020 kita nggak happy, tahun 2021 itu kita harus happy. 2021 kita harus bahagia. 2021 kita harus traveling. 2021 kita harus bebas pokoknya. 2021 kita harus kemanapun kita bisa ngumpul sama teman-teman, bahkan kangen-kangenan sama teman-teman. Karena 2020 tuh udah campur aduk kan, penuh dengan kesedihan, kita kehilangan, kita ketakutan. 2020 udah kita tutup. Yang penting tahun 2021 kita seneng nih. Maka itu teman-teman, gue lagi seneng banget sharing tentang ini. Maka itu ada kata-kata yang sekarang quotes-quotes ini yang sering banget kita dengar, yaitu you deserve to be happy. You deserve to be happy. Kenapa ada kata-kata you deserve to be happy? Karena kita tahu 2020 tuh menyusahkan. Jadi kita seakan-akan anak muda, kita tuh memang pantas bahagia di 2021. Harusnya memang kita tuh bahagia di tahun 2021. Kalau dilihat dari kata-katanya you deserve to be happy, itu gak salah sih teman-teman. Gak salah. Tapi yang salah apa? Yang salah waktu kita sudah memprioritaskan kebahagiaan kita, keinginan kita, pembalasan yang ingin kita lakukan, itu jadi satu prioritas yang gak boleh dibatalin. Ibaratnya gini, 2020 gue gak bisa jalan sama teman-teman gue. 2021 jangan ada yang ngelarang gue pergi sama teman-teman gue. Pokoknya 2021 adalah tahun pembalasan. Because I deserve to be happy. You deserve to be happy. Akan menjadi kesalahan yang besar waktu kita memprioritaskan kebahagiaan kita di atas kebahagiaan Tuhan. Di atas kebahagiaan Tuhan. Kenapa sih teman-teman? Apa sih hubungannya antara be strong and courageous sama you deserve to be happy, Ci? Apa? Well, ini dia yang gue mau mulai. Kekristenan itu, teman-teman, ciri khasnya cuma satu. Dari perjanjian baru, ciri khas bahkan perjanjian lama ya. Ciri khas dari kekristenan itu cuma satu, yaitu tentang perubahan. Seseorang yang semakin berubah jadi apa yang Tuhan inginkan, sampai jadi nggak wajar di mata dunia. Kalau kita ngomongin tentang kekristenan, orang-orang Kristen zaman dulu ya, itu bener-bener gila ikut Tuhan. Dia berani mati, hidupnya tuh seperti Kristus hidup. Sampai-sampai, gue sering banget ngomong ini, sampai-sampai orang itu kenal orang Kristen itu bukan karena dia pakai kalung salib, bukan karena dia pakai atribut Kristen, bukan. Karena hidupnya sama seperti Kristus hidup. Jadi ciri-ciri kekristenan itu, yang kental itu apa? Perubahan hidup. Dia berubah semakin serupa, semakin serupa, semakin serupa. Orang yang benar-benar cuma memikirkan yang Tuhan inginkan aja, serupa dengan Kristus, yang dia pikirkan seperti itu, dia udah gak mikir lagi you deserve to be happy. Yang dia pikirin God deserve to be happy. Tuhan doang ini yang pantas gue senengin. Udah gak peduli deh gue perasaannya kayak gimana. Walaupun ya teman-teman, kita tuh manusia, pasti Tuhan tahu kita butuh apa. Tapi di atas segalanya, kebahagiaan Tuhanlah yang harus kita utamakan. Tuhanlah satu-satunya yang harus kita lakukan. Apapun yang kita lakukan hanya untuk kepentingan Tuhan. Ngomongin tentang berani dan kuat teman-teman, dunia tuh bisa ngajarin kalian kuat. Kamu mau buka YouTube atau datang ke motivator mana, atau dengerin quotes-quotes di Instagram, lu bisa tahu kok jadi kuat tuh kayak gimana, dan jadi berani itu kayak gimana. Tapi yang paling penting teman-teman, kalau ngomongin kuat dan berani di kekristenan, itu bukan tentang kamu kuat menjalani apapun di depan, tapi kamu kuat untuk meninggalkan kewajaran dunia. Itu namanya kekristenan.
meninggalkan kewajaran dunia itu bukan berarti lu jadi orang aneh, lu jadi pendeta, lu jadi worship leader. Wah, gue rohani aja deh, kerjanya gue di kamar baca Alkitab, gue nggak ketemu siapa-siapa, terus akhirnya gue jadi orang yang aneh. Bukan, teman-teman, bukan kayak gitu. Orang-orang yang menjadi kuat dan pemberani itu orang-orang yang melekat sama Tuhan, yang berani dan kuat ninggalin apapun hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman, poinnya kuat dan berani ya, menjadi kuat dan berani, itu titiknya itu bukan waktu kita berani melakukan apapun, waktu kita kuat menjalani apapun. Bukan. Orang mau sekuat apapun tanpa Tuhan kosong. Orang mau sepemberani apapun tanpa Tuhan tetap kosong. Poin dari kuat dan berani itu melekat sama Tuhan. Apa sih kuatnya kita tanpa Tuhan? Apa sih beraninya kita tanpa Tuhan? Makanya dari awal aku mau kasih tahu teman-teman, kenapa sih Ci, you deserve to be happy? Nggak boleh. Kenapa sih Ci, kita harus berubah? Karena poin dari kekuatan dan dari keberanian hidup kita itu cuma ada dari Tuhan. Dari Tuhan. Kita kuat jalanin apapun, kita berani melangkah ke depan, karena kita tahu hidup kita milik Tuhan. Kita mengerti betul kalau ini milik Tuhan. Apapun yang kita lakuin semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman, kita nggak boleh jadi kuat dan jadi berani dengan konsep yang salah. Seakan-akan kalau jadi kuat itu berarti bisa ngelakuin apapun. Kalau jadi kuat tapi kita ngelakuin apapun, tapi kita nyakitin hati Tuhan, apa artinya kuat? Kalau kita berani maju ke depan, kita bisa menghadang apapun, tapi itu semua bukan untuk Tuhan. Untuk apa? Jadi poinnya dari kuat dan berani itu cuma satu. Waktu kita melekat sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, dan kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kekuatan kita berasal dari Tuhan, dan keberanian kita pun berasal dari Tuhan. So, orang itu cuma harus kuat dan berani hanya karena 3 hal ini. Nah, ini dia nih yang gue pengen kasih tahu. Jadi hari ini bener-bener sharing, aku singkat banget, tapi aku harap sharing yang sangat amat singkat ini bisa mengubah kalian semua. Ada 3 hal nih teman-teman. Orang yang kuat dan berani harus mengambil 3 keputusan ini. Yang pertama ya, dia harus berani hidup dalam kekudusan. Dia harus berani hidup dalam kekudusan. Di 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang tadi gue bilang, lu kalau jadi kuat dan jadi berani, tapi lu gak hidup di dalam Tuhan, itu semua omong kosong. Makanya kekuatan dan keberanian lo, kekuatan dan keberanian yang ada di dalam kita, itu semua harus kita fokusin hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Makanya poin-poin yang gue mau sampaikan ini harus jadi pondasi kita. Yang pertama, berani hidup dalam kekudusan. Sebab tertulis, kuduslah kamu sebab aku itu kudus. Sebab aku itu kudus. Aku kudus. Yang artinya apa? Kalau Tuhan itu kudus, kita pun harus kudus. Kudus itu artinya apa sih? Kados. Yang artinya terpisahkan, dikuduskan. Yang artinya apa? Lu berani beda. Terpisah dengan dunia. Hidup lu tuh beda sama dunia. Cara hidup lu tuh berbeda sama dunia. Jadi jangan bilang kalau kita kuat dan berani, tapi kalau kita hidup tanpa kekudusan yang Tuhan inginkan, nothing teman-teman. Bukan apa-apa. Ingat teman-teman, kekristenan itu ciri khasnya adalah perubahan. Perubahan. Jadi kalau kita kemarin mungkin kita kuat dan berani di mata kita ya begitu, tapi kalau udah denger sharing ini, kita harus ubah cara berpikir kita. Kuat dan berani kita tuh apa sih? Yaitu berani hidup dalam kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berani hidup untuk Tuhan. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi tentang Fanny, sebut nama kalian masing-masing di rumah. Bukan lagi tentang Johnson, bukan lagi tentang Clara, bukan lagi tentang Gio, bukan lagi tentang Caca, bukan lagi tentang kita teman-teman, tapi tentang Tuhan. Setelah kita berani hidup kudus, yang kedua, kita berani hidup untuk Tuhan. Tuhan, bukan aku lagi yang hidup. Yang terakhir, yang ketiga, kita berani hidup tidak wajar. Berani hidup tidak wajar. Teman-teman, mungkin kalian bingung ngeliat gue sharing kayak, kok sharingnya ini sih Ci gitu. Gue kan pengennya dikuatin untuk gue tuh berani maju ke depan. Teman-teman, kekuatan dan keberanian yang ada di dalam kita itu akan lahir begitu normalnya dan begitu alaminya kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan.
Kalau kita benar-benar hidup dan memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan, kita baru tahu tuh rasanya jadi kuat karena Tuhan bersama kita. Jadi berani karena kita hidup kudus. Itu yang harus kita dapetin. Makanya kan tema bulanan besar bulan ini itu kan tentang kebijaksanaan, wisdom kan. Cuman kebijaksanaan dari Tuhan nih. Apa yang Tuhan mau, Tuhan taruh di hati kita. Itu yang bikin kita jadi orang yang berani. Dan bikin kita tuh jadi orang yang kuat menjalani apapun. Orang yang melekat dan hidup untuk Tuhan, itu punya kekuatan dan keberanian di atas segalanya. Karena kepentingan dia cuman kepentingan Tuhan. Jadi yang paling penting itu bukan aku kuat dan berani maju ke depan. Yang paling penting itu aku melekat dengan Tuhan. Setelah aku melekat dengan Tuhan, aku akan berani menjalani apapun bersama dengan Tuhan. Sharing ini singkat banget teman-teman. Tapi ini gak boleh singkat di hati kalian. Kalian harus ingat, cuma Tuhanlah satu-satunya pribadi yang bikin kita tuh jadi bisa survive menjalani apapun. Tuhan kekuatan tuh kita. Tuhanlah kekuatan kita. Dan Tuhanlah keberanian hidup kita. Kita maju ke depan dengan kekuatan Tuhan. Karena hidup kita memang proyeknya Tuhan. Ibaratnya ya teman-teman, waktu kita sedih, kita terluka, kita kehilangan, ataupun kejadian apapun melanda hidup kita tuh jadi kuat. Karena kita tahu, apapun yang terjadi di hidup kita ini semua milik Tuhan. Jadi kalau misalkan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ya gak apa-apa. Tapi yang paling penting aku hidup kudus. Yang paling penting hidup aku bukan milikku lagi, untuk Tuhan. Yang paling penting itu aku berani hidup gak wajar. Kita jadi kuat waktu kita tahu ini milik Tuhan. Tuhan pasti beserta dengan gue. Wah, gimana caranya kita jadi lemah kalau Tuhan hidup dalam kita? Yang kedua, kita pasti jadi berani maju ke depan. Karena kita gak mau jahat. Kita berani karena kita tahu ini semua buat Tuhan. Semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Cuman orang yang suka buat dosa, cuman orang yang suka mencuri, cuman orang yang suka berbohong, yang takut untuk melangkah ke depan dengan banyaknya kesalahan. Tapi kalau kita hidup kudus, kita hidup untuk Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, apa yang bikin kita takut untuk melangkah ke depan? Bahkan masa lalu kita yang mungkin buruk di mata kita, itu pun baik karena Tuhan yang izinkan terjadi. Jadi teman-teman, jadilah kuat bersama Tuhan. Jadilah berani karena untuk Tuhan. Dan teruslah melekat dengan Tuhan. Gak ada orang yang gagal waktu dia melekat sama Tuhan. Kalau dunia bilang, kamu harus kuat, kamu bukan orang gagal. Tapi firman Tuhan hari ini mau ngingetin kamu. Kamu harus kuat karena kamu melekat dengan Tuhan. Kamu harus berani karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamu gak mungkin gagal. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua indah buat kamu. Tapi yang paling penting 3 hal tadi. Hidup kudus, hiduplah untuk Tuhan. Berani hidup kudus, berani hidup untuk Tuhan. Dan berani hidup tidak wajar. Thank you buat Master Plan Youth yang udah undang gue hadir lagi. Gue harap sharing singkat ini bisa mengubah kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, makasih buat hari ini. Kami kembali diingatkan untuk jadi pribadi yang tambah kuat lagi Tuhan. Jadi pribadi yang tambah berani lagi karena kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang panjang sabar seperti-Mu. Yang masih kasih kesempatan kami untuk terus berubah jadi apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. So, see you and God bless. In the middle of the storm.